Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Hidayati, NIM 19030816, kelas Tab B, mata kuliah Praktikum Perbengkelan. Saya akan menjelaskan materi tentang mesin bubut. Mesin bubut adalah alat mesin yang mengeluarkan material yang tidak diinginkan dari benda kerja yang berputar berupa chips dengan bantuan alat yang menembus benda kerja dan dapat digerakkan jauh ke dalam benda kerja. Mesin bubut adalah salah satu peralatan mesin yang paling serbaguna dan banyak digunakan di seluruh dunia. Komponen mesin bubut. Yang pertama, kepala tetap atau headstock. Bagian utama dari mesin bubut yang digunakan untuk menyangga poros utama, yaitu poros yang digunakan untuk menggerakkan spindle. Dalam kepala tetap terdapat sejumlah rangkaian roda gigi transmisi yang meneruskan putaran motor menjadi putaran spindle. Motor penggerak. Bagian motor penggerak ini bisa Anda jumpai di bawah gearbox atau kepala tetap. Adapun fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Selanjutnya, tuas atau handle. Hampir setiap mesin bubut memiliki jenis tuas atau handle yang berbeda-beda. Cara penggunaannya pun juga bisa disesuaikan dengan tabel yang menempel pada mesin bubut. Kemudian, tombol emergency stop. Secara umum, sebuah mesin bubut selalu dilengkapi dengan tombol emergency stop. Jadi, tombol emergency stop ini digunakan untuk memastikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat. Adapun tombol emergency ini memang dirancang khusus untuk mendukung keselamatan kerja dalam kondisi-kondisi tertentu. Selanjutnya, kepala lepas atau tail loop. Digunakan sebagai dukungan senter putar atau rotary center, senter tetap, cekam bor atau chuck drill, dan mata bor bertangkai tirus. Kepala lepas dilengkapi roda putar yang disertai skala garis ukur atau nonius dengan ketelitian tertentu, yaitu antara 0,01 sampai dengan 0,05 mm. Kepala lepas memiliki ketinggian sumbu senter yang sama dengan sumbu senter kepala tetap, dan dalam penggunaannya dapat digeser sepanjang alas atau bed dengan cara mengendorkan baut pengikatnya. Kemudian eretan atau carriage. Eretan terbagi menjadi 3, yaitu eretan alas, eretan lintang, dan eretan atas. Selanjutnya, dudukan pahat atau tool post. Di dalam mengatur ketinggian pahat bubut harus dengan memberi ganjal sampai dengan ketinggiannya tercapai, dan pengencangan pahat di bubut dilakukan dengan cara yang standar, yaitu dengan mengencangkan baut-baut yang terdapat pada bagian atas dan pemegang pahat. Tool post standar dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah rumah pahatnya. Kemudian lampu penerangan. Lampu penerangan ini merupakan bagian dari mesin bubut yang berfungsi untuk membantu operator dalam melihat benda kerja saat proses pembubutan, serta untuk melihat hasilnya agar lebih maksimal. Namun sayangnya tidak semua mesin bubut sudah dilengkapi dengan lampu penerangan. Selanjutnya, pendingin atau selang coolant. Selang coolant ini memiliki fungsi untuk menyemprotkan cairan saat proses pembubutan terjadi. Selain itu, bagian ini juga berfungsi untuk menstabilkan suhu alat potong ketika dirasa sudah terlampau panas. Karena suhu yang stabil bisa membuat ketajaman mata potong lebih awet dan hasil kerjanya lebih maksimal. Kemudian, alas mesin atau bed machine. Alat atau meja mesin bubut digunakan sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam, dan merupakan tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan. Selanjutnya, poros pembawa atau transportir. Sebuah poros berulir berbentuk segi empat atau trapesium dengan jenis ulir atau metrik berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Misalnya pembubutan arah memanjang atau melintang dan ulir. Poros transporter untuk mesin bubut standar pada umumnya kisar ulir transportirnya antara dari 6/8 mm. Selanjutnya adalah alat pencekam. Maksud dari alat pencekam adalah bagian yang digunakan untuk mengikat benda keras saat akan dilakukan proses pembubutan. Yang pertama, cekam utama atau chuck, dan yang kedua, cekam collet atau collet chuck.
Selanjutnya, rem kaki. Bagian ini digunakan untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses pembubutan. Jadi operator bisa mengatur kapan rem kaki ini digunakan termasuk dalam kondisi darurat sekalipun. Cara pengoperasian mesin bubut. Pertama, siapkan peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan. Yang kedua, cek kondisi atau kesiapan mesin. Yang ketiga, masukkan sumber utama arus. Yang keempat, atur putaran spindle yang akan digunakan, sesuaikan dengan material yang digunakan. Yang kelima, pasang senter putar pada kepala lepas. Yang keenam, pasang pahat dengan ujung sayap setinggi ujung senter. Yang ketujuh, pasang atau cekam benda kerja. Yang kedelapan, dekatkan pahat pada ujung benda kerja yang akan disayat. Dan yang terakhir, hidupkan mesin dengan tombol atau sakral pengendali dan lakukan penyayatan. Untuk lebih lanjut, mari kita saksikan cara pembubutan sebuah pipa dengan diameter luar 34 untuk diubah menjadi diameter 33 mm. Kemudian untuk diameter bagian dalam 28 menjadi 26 mm. Yang pertama adalah masukkan besi ke dalam kepala tetap, lalu senter. Setelah itu dengan pahat muka untuk membubut diameter bagian luar pipa. Kemudian dengan cara yang sama untuk membubut diameter bagian dalam pipa. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.